meminta pertolongan kepada sesama kita, sesama mukmin atau lainnya, bahkan hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Disebut dengan al-isti'anah, artinya talabul aun, mencari pertolongan, mencari pertolongan. Bahkan sangat-sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong di antara kita. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau saling tolong-menolong tersebut dalam kebaikan atau dalam urusan takwa, maka itu sangat-sangat dianjurkan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas perbuatan dosa atau di atas permusuhan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Wallahu fi 'aunil 'abdi, Allah senantiasa melimpahkan pertolongannya, bantuannya, rahmatnya terhadap seorang hamba yang senantiasa hamba tersebut menolong, membela atau membantu saudaranya yang lain. Madamal 'abdu fi 'auni akhihi. Nah, meminta pertolongan terhadap yang hidup sama halnya juga dibolehkan memohon atau minta pertolongan kepada yang sudah meninggal dengan catatan-catatan atau dengan ketentuan-ketentuan berlaku di dalamnya. Ada ketentuannya. Orang-orang saleh dan terlebih lagi para nabi Allah atau para wali Allah, setelah wafatnya mereka adalah tetap mereka adalah orang-orang saleh, para wali Allah atau para nabi Allah. Para nabi yang di masa hidupnya sebagai para nabi, setelah mereka wafat juga tetap para nabi. Para wali Allah di masa hidupnya sebagai wali Allah, kekasih Allah, maka demikian pula setelah wafatnya adalah kekasih Allah. Tidak kemudian predikat tersebut, kemuliaan tersebut menjadi terputus dari mereka. Berkunjung kepada mereka orang-orang saleh di masa hidupnya dianjurkan. Demikian pula setelah mereka wafat. Karena itu tadi, walaupun mereka wafat, tidak kemudian kesalehan mereka atau predikat mereka atau derajat mereka menjadi putus, tidak. Karena itu ada anjuran untuk ziarah ke makam orang-orang soleh, dan apalagi para nabi Allah. Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jazari dalam kitab Al-Hisnul Hasin mengatakan, min mawadi' istijabatid du'a quburus salihin. Di antara tempat-tempat diijabahnya doa oleh Allah, tentu yang ijabah doa siapa? Allah. Mengabulkan doa kita Allah. Di antara tempat-tempat yang mustajab, dikabul doa kita oleh Allah adalah kuburus salihin, makam orang-orang saleh. Nah, terkait meminta kepada orang yang di dalam kubur, tentu yang kita pinta pertolongannya adalah orang saleh, bukan orang fasik. Seperti para nabi Allah atau para wali Allah, hukumnya boleh. Catatannya,
bahwa yang dipinta tersebut adalah sesuatu yang umum kita pintakan antar sesama kita, sesuatu yang tidak khusus hanya diberikan oleh Allah. Satu, ini penting, ini catatannya. Ulang lagi dengan catatan satu, bahwa apa yang dipintakan tersebut tidak khusus hanya diberikan oleh Allah, tetapi biasa dimintakan antara sesama kita, misalkan terhadap yang sesama masih hidup, maka itu boleh dipintakan terhadap yang sudah meninggal. Yang kedua, wajib berkeyakinan bahwa hakikat an-nafi' dan ad-dar. An-nafi' artinya yang menciptakan manfaat, ad-dar yang menciptakan bahaya. Catatan penting ini, menciptakan. Apa artinya menciptakan? Ciptakan itu mengadakan, dari tidak ada menjadi ada. Al-ibraz minal adami ilal wujud. Dasar yang kedua yang wajib diyakini adalah bahwa hakikat yang menciptakan manfaat dan yang menciptakan bahaya adalah Allah. Nah, selama seseorang meyakini itu, akidah pokok tersebut, fondasinya bahwa hakikat yang menciptakan bahaya dan hakikat yang menciptakan manfaat adalah Allah, maka ketika seseorang memohon pertolongan baik kepada yang masih hidup atau bahkan kepada yang sudah meninggal, tidak masalah. Dan untuk itu ada banyak dalil dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis sahih diriwayatkan oleh para ulama kita dari sahabat namanya Bilal ibn Harith al-Muzani. Diriwayatkan oleh banyak para ulama, di antaranya oleh Imam Al-Bukhari dan para ulama ahli hadis terkemuka lainnya. Hadis sahih bahwa di zaman Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab, saat beliau menjadi khalifah, ketika umat Islam saat itu ditimpa paceklik, musim kemarau yang sangat panjang sehingga tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, bahkan juga binatang-binatang ternak banyak yang mati. Tiba-tiba ada datang seorang sahabat ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulia ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku." Wahai Rasulullah, istasqi, mintakan hujan kepada Allah, li ummatika, bagi umatmu, fa innahum qad halaku, ay asyrafu 'alal halak, karena sesungguhnya umatmu akan binasa dalam kesusahan yang sangat, musim paceklik, tidak ada air, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, binatang ternak banyak yang mati. Kemudian apa? Fa'utiyar rajul. Riwayat ini, hadis ini kemudian menceritakan fa'utiyar rajulu fil manam. Orang itu kemudian bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadanya, pada orang yang tadi mendatangi makam Rasulullah itu, Rasulullah mengatakan, "Aqri Umar as-salam." Sampaikan kepada Umar akan salamku. Kemudian katakan kepadanya, al-kais, ay alaika bil kaisil kais, artinya hendaklah engkau berkhidmah kepada umat Islam ini dengan sesungguh-sungguhnya.
secara maksimal. Hendaklah engkau berkhidmat kepada umat ini, kepada umat Islam ini sampai kepada puncaknya dengan sesungguh-sungguhnya. Wa akhbirhu annahum yasqaun, beritakan kepada Umar bahwa umat Islam akan mendapatkan hujan, sebentar lagi akan turun hujan. Nah, sahabat Rasulullah ini yang mendatangi makam Rasulullah ketika berkata di hadapan makam Rasulullah, ya Rasulullah istasqi li ummatika, itu artinya apa? Istasqi talabus suqya, mintakan hujan olehmu wahai Rasulullah kepada Allah. Minta tidak namanya? Minta. Boleh seperti itu. Dan selain ini ada banyak hadis-hadis lainnya. Nah, jadi meminta sesuatu kepada yang hidup terkait perkara yang itu umum kita pintakan sesama kita. Misalkan kita sesama kita, saya misalkan ketemu orang soleh, orang baik, orang bertakwa, saya katakan kepadanya, doakan bagi saya atau ikutkan saya dalam doa-doamu. Permintaan bukan? Permintaan. Permintaan yang sama boleh kita pintakan kepada orang yang sudah meninggal kalau dia orang soleh. Ahlan lidzalika, kalau dia memiliki apa? Derajat yang mulia bagi Allah, artinya punya kedudukan bagi Allah, apalagi para nabi Allah seperti dalam hadis tadi. Nah, kecuali perkara yang khusus hanya diberikan oleh Allah seperti diampunkannya dosa-dosa kita, tentu hanya dimintakan kepada Allah, tidak boleh dimintakan kepada sahibul qabr. Dapat dipahami ini? Dan yang kedua, wajib tetap meyakini bahwa hakikat yang memberikan manfaat atau madarat adalah Allah. Selama orang mukmin ziarah ke makam, kemudian dia berkata kepada sahibul maqbarah, ya fulan ibn fulan ud'ullaha li, wahai fulan, misalkan berkata kepada sahibul qabr, wahai fulan ya waliyallah atau ya nabiyallah, doakan bagi saya, boleh. Ini biasa dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman, dari zaman para sahabat Rasulullah hingga tabi'in, hingga tabi'in tabi'in, hingga sekarang ini. Dan orang mukmin ketika datang ziarah ke makam Rasulullah, tidak ada satupun mereka yang meminta kepada kuburan dalam keyakinan bahwa sahibul qabr menciptakan manfaat bagi dirinya. Tidak ada. Ada orang mukmin datang ke kuburan lantas minta-minta ke kuburan, kemudian diyakini bahwa oleh dia bahwa yang dalam kubur itu Tuhan bagi dirinya. Tidak ada. Nah, karena itu jangan sembarang mengkafirkan orang yang ziarah kubur walaupun dia minta ke dalam kubur sahibul qabr. Itu dibolehkan dalam syariat kita. Sebagaimana sesama kita yang masih hidup, boleh tidak? Boleh. Nah, ini yang disebut dengan tawassul. Disebut dengan apa? Tawassul, talabul wasilah. Tawassul artinya apa? Talabul wasilah. Nazam yang kita baca karya As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi adalah nazam yang disusun oleh beliau, yaitu As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Ketika disebut Sayyid, maka beliau punya apa? Sulala atau keturunan moyang-moyangnya ke atas bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan Sayyid. Dan nazam Aqidatul Awam ini adalah nazam yang didiktekan. Imla itu didiktekan oleh Rasulullah di dalam mimpinya kepada Sayyid Al-Marzuqi. Sayyid Al-Marzuqi ini jauh hidupnya, ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Ratusan tahun setelah Rasulullah wafat, berjumpa dalam mimpinya dengan Rasulullah, kemudian didiktekan oleh Rasulullah nazam Aqidatul Awam ini, abda'u bismillahirrahmanirrahim abirrahimi daimil ihsani. Kemudian bangun dari mimpinya, langsung dituliskan.
dalam bentuk bait-bait syair, langsung dituliskan apa yang dia lihat dalam mimpinya dari Rasulullah tersebut. Nah, di dalam riwayatnya disebutkan ketika bait-bait ini dibacakan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi di hadapan Rasulullah, saat itu berkumpul para sahabat yang lain di belakang Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, juga para sahabat yang lain. Ketika Sayyid Al-Marzuqi membacakan Aqidatul Awam ini, Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani, para sahabat yang saat itu banyak bersama Rasulullah dalam mimpinya mengucapkan amin. Setiap bait selesai oleh mereka diaminkan, amin. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli, amin. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada, amin. Penting ini. Mengapa mereka amin? Mengucapkan amin. Apa artinya amin? Istajib, kabulkanlah ya Allah. Padahal bait itu bukan apa? Bukan doa. Bait itu bukan doa. Isinya tentang akidah. Paling permulaan adalah sifat 20. Wallahu mawjudun qadimun baqi wa khalifun lil khalqi bil itlaqi. Penyebutan sifat-sifat Allah yang disebut dengan sifat 20 yang merupakan sifatul zat. Tapi mengapa para sahabat itu mengucapkan amin? Kemudian penyebutan nama-nama para malaikat. Tafsilu ashrin minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu, dan seterusnya. Kemudian nama-nama para nabi yang 25 nabi dan rasul. Tafsilu khamsatin wa ashrina nazim kulla mukallafin fahaqqiq wabtanim Adamun, Idris, Nuhun, Hudu, nama-nama para nabi disebutkan yang 25 nabi. Tapi para sahabat yang dalam mimpi tersebut mengucapkan apa? Amin, amin, amin. Apa yang dimaksud dengan itu? Artinya amin itu kabulkanlah, yang dimaksud dengan menyebutkan nama-nama tersebut bertawassul. Kami bertawassul dengan nama-nama Allah. Dapat dipaham tidak ya? Karena itu ada namanya tawassul bi asma'illahil husna misalkan, atau at-tawassul bi sifatillahi ta'ala. Jadi model tawassul itu ada banyak. Tawassul itu banyak macamnya, ragamnya. Tawassul bi malaikatillah, menjadikan para malaikat sebagai wasilah kita. Misalkan dengan mengatakan ya Allah bihaqqi Jibril, atau bihurmati Jibril wa Mikail misalkan, balligh muradana wa hasil maqasidana. Tawassul dengan nama para nabi, misalkan yang sering kita baca dalam surat Burdah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi ya Allah bil Mustafa, dengan keagungan al Mustafa, yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana, sampaikan akan segala tujuan-tujuan kami, cita-cita kami. Waghfir lana, dan ampuni ya Allah ma maudha, apa yang telah terdahulu dari dosa-dosa kami, dengan keagungan para nabi itu. Nah, ini namanya apa? Tawassul bizzawatil fadilah. Tawassul dengan zat-zat yang mulia seperti para nabi. Nah, jadi para sahabat tersebut yang dalam mimpi Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, ketika mereka mengucapkan amin di setiap akhir bait, itu tujuan untuk menjadikan isi bait tersebut sebagai apa? Wasilah. Masya Allah. Nama-nama Allah dari atas misalkan dengan sifat wujudnya,
fallahu mawjudun qadimun baqi wa khalifun lil khalqi bil itlaqi. Amin. Ya Allah, kabulkanlah dengan keagungan dan kemuliaan sifat-sifat-Mu. Itu begitu. Terus ke bawah sampai penyebutan para nabi dan bahkan sampai penyebutan nama-nama kitab-kitab yang diturunkan kepada beberapa nabi Allah. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ada Isa wa Furqanun ada khairil mala. Nah, maka ketika kita membaca bait-bait syair ini, hadirkan tawassul kita dengan kandungan bait itu. Memohon kepada Allah apa yang kita inginkan, berwasilah atau bertawassul dengan apa yang kita baca daripada bait-bait aqidatul awam tersebut. Dapat dipaham tidak ini? Nah, jadi tawassul dengan orang-orang saleh atau tawassul bizzawatil fadilah itu hukumnya boleh. Ada banyak dalil terkait itu, salah satunya tadi hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan lainnya. Termasuk ada hadis lainnya terkait tawassul, diriwayatkan oleh banyak para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibn Majah, Al-Hafiz Ibn Majah, dan oleh At-Tabarani, dan oleh Al-Baihaqi, Al-Hafiz At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam Ad-Da'wat Al-Kabir, kitab Ad-Da'wat Al-Kabir. Juga oleh para ulama lainnya bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, apabila kita berangkat dari rumah menuju masjid, dalam perjalanan kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka. Ini diperintah, dianjurkan. Ini manfaatnya besar. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, inni sungguh aku as'aluka, mohon kepadamu ya Allah, bihaqqi mamsyaya hadza, dengan hak, dengan keagungan perjalananku ini. Perjalanan baik dari rumah menuju masjid, mau sholat. Itu namanya apa? Tawassul bil amali salih. Tawassul bil amali salih. Lalu lanjutan hadisnya, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza. Ya Allah, dengan hak orang-orang mukmin saleh yang memohon kepadamu. Nah, ini namanya tawassul bizzawatil fadilah. Jadi dalam hadis ini ada dua model tawassul yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama tawassul bizzawatil fadilah, yang kedua tawassul bil amali salih. Fa inni lam akhruj asharan wala bataran. Sesungguhnya aku tidak keluar dari rumah menuju masjid itu tadi, tidak keluar untuk tujuan sombong, untuk tujuan wala riya'an wala sum'ah, bukan untuk tujuan riya, wala sum'ah, bukan untuk tujuan sum'ah, bukan untuk tujuan ingin dipuji oleh orang lain. Kharajtu tiqa'a sakhatika, aku keluar dari rumah menuju masjid karena berharap saya dihindarkan dari siksamu ya Allah. Kharajtu tiqa'a sakhatika wabtigha'a mardatika, dan untuk tujuan meraih ridhamu ya Allah. Fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau mengampuni dosa-dosaku, karena tidak ada siapapun yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, aqbalallahu alaihi biwajhihi wastaghfara lahu 70,000 malak. Ini orang telah meraih ridho Allah
Aqbalallahu alaihi biwajhi artinya bimakna ridha anhu, artinya Allah meridhai orang tersebut. Wastaghfara lahu, dan memohonkan ampunan baginya, bagi orang tersebut, 70.000 malakin, oleh 70.000 malaikat. Masya Allah, dimohonkan istighfar baginya oleh 70.000 malaikat. Nah, itu doa warid atau datang dari Rasulullah mengajarkan kalimat tersebut ketika keluar dari rumah menuju masjid. Baca itu. Isinya apa? Tawassul. Tawassul bizzawatil fadilah dan tawassul bil amalis saleh. Dapat dipahami nih? Nah, jadi tawassul itu dalam ajaran agama kita memiliki landasan yang sangat kuat. Allah sendiri dalam Al-Quran memerintah kita untuk mencari wasilah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah untuk meraih ridha Allah, untuk menuju Allah, artinya untuk meraih ridha Allah dengan wasilah-wasilah. Allah merintah kita dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan dengan jalan sabar, was-salah, dan salat. Itu amal soleh. As-sabr itu amal soleh, as-salat itu amal soleh. Jadikanlah itu alat sebagai wasilah bagi dirimu supaya engkau meraih ridha Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Itu namanya apa? Tawassul. Nah, tawassul dengan para nabi Allah, apalagi dengan Rasulullah yang notabene afdalu khalqillah, maka itu sangat-sangat dianjurkan. Kalau tawassul dengan amal soleh boleh, apalagi tawassul dengan Rasulullah. Pertanyaannya, mana yang lebih utama, amal soleh dirimu atau Rasulullah? Amal soleh dirimu atau Rasulullah? Rasulullah. Nah, kalau dengan amal soleh kita boleh, apalagi dengan zat Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan kehormatan Rasulullah. Misalkan dalam doa kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka bijahin nabi, Allahumma inni as'aluka bihaqqin nabi, Allahumma inni as'aluka bihurmatin nabi Muhammad. Wah, itu boleh. Bahkan itu sangat kuat itu dibanding apa? Doa-doa, dibanding apa? Kita bertawassul dengan amal soleh kita. Amal soleh kita gak seberapa. Dapat dipahami nih. Ada banyak dalil terkait itu termasuk yang pernah kita bahas tentang tawassulnya seorang sahabat Rasulullah yang buta. Ada sahabat Rasulullah yang buta bertawassul dengan Rasulullah hingga kemudian apa? Matanya bisa melihat kembali. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tabarani dalam dua kitab mu'jamnya, Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Shaghir. Masya Allah. Waspadai kelompok Wahabi. Hati-hati dengan kelompok ini. Walaupun mereka mengaku dirinya, kata mereka, kami ahlus sunnah. Mereka bukan ahlus sunnah, tapi ahlud dolal. Walaupun mereka mengaku dirinya, kata mereka, kami salafiyah. Mereka sering mengaku begitu, salafi. Yang benar mereka adalah talafi. Apa artinya talafi? Perusak. Ajaran mereka bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka mengatakan apa? Tawassul, kata mereka, hanya boleh dengan bi asma'illahi wa sifatihi, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya.
Tawassul kata mereka hanya boleh bil amal saleh, dengan amal soleh saja. Adapun tawassul dengan zat para wali Allah atau dengan kehormatan para nabi Allah, maka itu tawassul musyrik. Na'udzubillah. Ini keyakinan rusak. Tawassul dengan para nabi Allah, dengan zat para nabi Allah, hukumnya boleh, bahkan dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah. Para sahabat Rasulullah mempraktekkan itu. Para ulama, para tabi'in mempraktekkan itu. Al-Imam Syafi'i ketika di Kufah, ketika saat beliau di Irak sebelum hijrah ke Mesir, senantiasa ziarah ke makam siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Berdoa memohon kepada Allah dengan menjadikan Al-Imam Abu Hanifah sebagai wasilahnya. Masya Allah. Al-Imam Syafi'i berkata, tidak ada satu masalah yang saya hadapi, saya kesulitan memecahkannya, kecuali aku datang ke makam Imam Abu Hanifah, aku bertawassul dengannya, memohon kepada Allah, dan aku keluar dari makam, kecuali Allah telah membukakan bagiku solusi dari masalah yang saya hadapi. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Juga para ulama lainnya. Al-Syeikh Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, ini ulama besar. Dalam kesalehannya, kezuhudannya, para ulama mengatakan mirip atau bahkan sama dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad ibn Hanbal itu muridnya Al-Imam Syafi'i, ulama besar, imam mujtahid, al-wari'ut taqiyyu zahid, seorang yang wara', orang bertakwa, orang saleh, zuhud. Nah, ada orang yang serupa dengan beliau dalam kesalehannya, namanya Al-Imam Ibrahim Al-Harbi. Beliau berkata apa? Kata Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, kata beliau apa? Qabru ma'ruf at-tiryaqul mujarrab. Kuburan Imam Ma'ruf Al-Karhi adalah obat yang paling mujarab. Masya Allah. Kenal? Pernah dengar ada ulama besar di antara para pemimpin, para ahli tasawuf, namanya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Kata Imam Ibrahim Al-Harbi, qabru Ma'ruf, kuburan Al-Imam Ma'ruf Al-Harbi, Imam Ma'ruf Al-Harbi, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf Al-Karhi, at-tiryaqul mujarrab. Apa yang tiryak? Obat yang mujarab. Masya Allah. Nah, karena itu maka tradisi di masyarakat kita di Indonesia, misalkan ada yang rutinan setiap tahun tur keliling ziarah Wali Songo. Itu bukan hanya sebatas tradisi saja, itu memiliki dasar dalam syariat. Ada anjuran untuk itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya satu waktu, kata Rasulullah dalam hadisnya, diriwayatkan oleh banyak para ulama, oleh Imam Muslim di antaranya, juga oleh para ulama lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabatnya, dahulu ketika Nabi Musa, Rasulullah bersabda, ketika Nabi Musa hidup pernah berdoa. Doanya apa Nabi Musa itu? Di antara doanya, Rabbi adnini minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin. Ya Allah,
jadikan kuburku tidak jauh dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini yang di Palestina itu, di sana banyak makam para nabi Allah. Makanya disebut termasuk tanah suci Baitul Maqdis ini bagi umat Islam. Banyak para nabi Allah dimakamkan di sana. Nabi Musa berdoa jangan sampai dijauhkan dari Baitul Maqdis. Dekatkan makam saya dari Baitul Maqdis walaupun selemparan apa? Ramyatan bihajarin, selemparan batu dari tanah Baitul Maqdis. Lalu kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, wallahi law anni indahu la araitukum qabrahu. Sampai Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau saya di dekat makamnya saat ini di Palestina, seandainya saya saat ini ada di sana, la araitukum qabrahu, maka akan saya perlihatkan kepada kalian, kata Rasulullah nih kepada para sahabatnya, maka akan aku perlihatkan kepada kalian di mana persis letaknya makam Nabi Musa. Ila janbit tariq indal kasibil ahmar, fi janbit tariq indal kasibil ahmar, yaitu di dekat jalan yang berada di wilayah al-kasibil ahmar. Rasulullah menyebut begitu, makamnya ada di situ. Nah, para ulama kita mengatakan dalam penjelasan hadis ini, di antaranya disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, mengatakan dari hadis ini difahami satu pelajaran penting, yaitu apa? Adalah adanya anjuran untuk mengetahui makam-makam orang soleh, lil qiyami bihuquqiha. Artinya apa? Untuk melaksanakan hak-haknya. Yang dimaksud apa? Supaya kita ziarah kepadanya, sebagaimana dianjurkan kita ziarah kepada orang-orang soleh, apalagi para nabi Allah, kalau kita hidup sezaman dengannya. Ya tentu sekarang tidak ada nabi Allah, tapi para wali Allah ada setiap zamannya. Kalau kita ketemu para wali Allah, benar dia wali Allah, berjumpa, itu menjadi apa? Karunia besar bagi kita. Ya cuman kalau yang hidup begini kan susah. Para wali Allah nggak ada ngaku-ngaku saya wali Allah, wali Allah. Kalau ada ngaku-ngaku, apalagi di YouTube ngaku wali, itu si wali kebelinger. Ngaku pimpinan wali lagi, udah gitu muridnya semuanya disangka wali juga semuanya. Pokoknya yang belajar sama saya semua jadi wali. Udah dicatat sama saya. Kan ada yang begitu itu. Di YouTube ada itu. Subhanallah, nggak ada wali begitu itu. Nah, kalau umpama ini ada orang saleh, ya kita berbaik sangka, misalkan ini orang saleh, orang bertakwa. Kita apa? Orang alim. Nah, kita dianjurkan untuk apa? Berkunjung kepadanya, tabarruk dengannya, minta didoakan kepadanya. Nah, demikian pula setelah wafat mereka, anjuran tersebut tetap berlaku. Nah, itulah mengapa sampaikan tadi bahwa Imam Al-Hafiz Ibnul Jazari berkata, min mawadhi' istijabatid du'a quburus salihin, di antara makam, di antara tempat-tempat mustajab untuk berdoa adalah makam orang-orang soleh. Nah, jadi tradisi ziarah kubur atau istilah kita makam keramat itu memiliki dasar yang sangat kuat, dianjurkan dalam agama kita. Terkhususkan makam Rasulullah sendiri berkata dalam hadis sahih, kata Rasulullah apa? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Man zara qabri, siapa yang ziarah ke makamku, wajabat lahu, wajib baginya syafaati, syafaatku. Masya Allah. Syafaat Rasulullah itu jauh lebih berharga daripada amal soleh kita. Amal soleh kita belum tentu menyelamatkan kita, dan memang tidak ada hamba atau manusia yang kelak di akhirat semata-mata diselamatkan amal solehnya, nggak ada.
Orang masuk surga itu bukan semata-mata oleh amal solehnya, tetapi rahmat Allah. Rasulullah mengatakan begitu, la yunji ahadakum amaluh, tidak ada seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amal ibadahnya. Lalu para sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau sendiri wahai Rasulullah, bahwa engkau selamat bukan semata-mata oleh amal ibadahmu? Kata Rasulullah apa? Wala ana, termasuk saya, illa ayyataghammadani Allah minhu birahmah, kecuali bahwa Allah beri rahmat kepadaku. Artinya bahwa seorang selamat di akhirat itu murni karena rahmat Allah, bukan karena amal solehnya. Ya tentu Rasulullah pasti masuk surga, karena Rasulullah sendiri jauh lebih mulia dibanding surga itu sendiri. Nah, kita punya amal soleh, belum tentu amal soleh kita diterima oleh Allah. Seberapa banyak amal soleh kita tidak bisa kita jadikan modal, semata-mata modal demi keselamatan kita di akhirat. Tapi kalau orang benar-benar telah mendapatkan syafaat Rasulullah, selamat di akhirat, maka syafaat Rasulullah jauh lebih berharga daripada amal soleh kita. Bagaimana meraihnya? Ada banyak jalan, salah satunya cukup dengan ziarah, datang ke hadapan makam Rasulullah, salam di hadapannya, di hadapan makam Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, misalkan assalamualaikum ya khaira khalqillah. Ini orang sabatat lahu ziyarah, maka benar ini orang telah berziarah ke makam Rasulullah, sehingga dia masuk kepada apa yang disabdakan Rasulullah, man zara qabri wajibat lahu syafaati. Makanya niatkan supaya bisa ziarah ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan semua kita dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kepada Rasulullah sangat dianjurkan dengan banyak hadis Rasulullah, maka demikian pula anjuran tersebut berlaku kepada nabi-nabi yang lain atau makam para wali Allah, apa yang kita sebut dengan makam-makam keramat. Dianjurkan itu. Jangan main kafir-kafirin aja. Baik-baik ini, jangan sembarangan mengkafirkan umat Islam. Nah, apa yang telah menjadi ajaran dan diyakini umat Islam, orang-orang tua kita terdahulu turun-temurun dari sebelumnya, dari generasi sebelumnya, dari sebelumnya, itu semua adalah kebenaran yang memiliki dalil, memiliki landasan dalam ajaran agama ini. Nah, hati-hati di zaman kita sekarang ada banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, menyalahi ahlus sunnah, yang mereka mengaku bahwa diri mereka ahlus sunnah, padahal mereka merusak ahlus sunnah, merusak ajaran ahlus sunnah. Wallahu a'lam bishawab.